akan langsung bahas mengenai bagaimana sih mengaudit ya, mulai dari siklus penjualan. Makanya tolong kalian nanti baca buku Pak Sukrisno Agusnya ya. Nanti cara bacanya jangan langsung ke modul 2 ya. Tapi baca dari awal karena informasi mengenai perusahaannya ya, kemudian apa dan sebagainya ada di yang buku yang bagian 1 ya. Jadi biar tahu nih, misalnya laporan keuangan neracanya dia kayak apa, laporan laba ruginya seperti apa, jadi dibaca dulu. Dan nanti ketika tugas itu kan ada tugas kelompok, tapi juga ada tugas individu. Jadi yang dikerjakan oleh kelompok sama individu itu pada dasarnya sama ya. Jadi kalau kelompok boleh pakai Excel gitu ya. Nah, nanti kalau individu pakai tangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian semua pernah membuat namanya kertas kerja audit. Ya. Karena dalam materi AKSK ini ujiannya nanti pasti akan ada soal yang harus membuat kertas kerja. Jadi kalau belum pernah bikin kertas kerja, nanti pas ujian akan repot gitu ya. Jadi tolong nanti dibikin sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Nanti kalau bikin kertas kerja, tolong kalau tabel ya dikasih garis-garis ya yang rapi gitu ya. Supaya nanti pas saya baca enak gitu bacanya. Karena kalau dosen bacanya enak, nilainya akan lebih bagus daripada kalau dosen bacanya nggak enak. Ya, gitu. Oke, terus ini juga sudah mulai ada KTTA ya. Saya dapat info dari kampus tentang mulai ada KTTA dan saya nanti menjadi pembimbing KTTA untuk mata kuliah auditing. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang ada rencana ngambil KTTA-nya auditing gitu ya. Nah, ini berarti harus dipahami betul nih tentang audit ini supaya nanti pas KTTA nanti kan ngambil objek misalnya di kantor akuntan, paling tidak sudah punya bayangan lah ya, tidak blank sama sekali gitu ya. Oke, kita sekarang mau bicara mengenai bukti audit dan jenis-jenis tes. Ketika di pertemuan kemarin, kita sudah membahas sedikit mengenai pengujian pengendalian yang tujuannya adalah, ada yang masih ingat tujuan pengujian pengendalian apa? Halo? Tujuan pengujian pengendalian apa? Pekan lalu, waktu hari Rabu. Tidak ada yang ingat? Menjawab, Pak. Ya, silakan Nuriska. Tujuannya yang pertama, keandalan laporan-laporan keuangan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap undang-undang. Nah, itu tujuan pengendalian internal. Kalau tujuan pengujian pengendalian, ya, pengujiannya nih, itu adalah untuk menilai efektivitas pengendalian internal dalam yang tadi. Jadi tadi itu tujuan internal kontrol bagi perusahaan. Nah, auditor ini menguji apakah pengendalian efektif dalam rangka seperti itu. Oke, nggak masalah ya. Di pengujian pengendalian. Nah, sekarang kita akan membahas lebih kepada pengujian substantif ya. Kita mau cerita mengenai bukti. Oke. Jadi kalau kita bicara bukti audit itu yang dimaksud adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis memberikan opini. Ya. Nature-nya adalah semua informasi used by auditor ya yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu disajikan sesuai dengan kriteria atau tidak. Jadi kita kembali kepada definisi auditing. Definisi auditing itu kan pengumpulan dan pengevaluasian bukti, ya.
Nah, buktinya ini apa? Semua informasi. Di standar juga dikatakan demikian. Jadi, bukti audit ini mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi ya, maupun informasi lainnya. Jadi kalau kalian dengar kata bukti audit, jangan berpikir bukti audit itu misalnya hanya invoice, hanya faktur, hanya apa enggak ya. Jadi laporan keuangan, kemudian jurnal, buku besar, konfirmasi, kemudian berita acara pemeriksaan fisik persediaan, berita acara wawancara, misalnya gambar pabrik, gitu ya, data mengenai produksi, itu semua namanya bukti audit. Nah, semua itu dikumpulkan dalam rangka untuk menarik kesimpulan. Jadi bukti audit itu sangat luas. Ya. Bukti audit itu ada yang disediakan oleh manajemen, yang tadi tuh laporan keuangan, buku besar, jurnal, voucher, invoice, berita acara stok opnam. Ada yang disediakan pihak luar seperti jawaban konfirmasi, rekening koran gitu ya. Nah, ada juga yang dibikin oleh auditor sendiri. Contohnya berita acara, wawancara, hasil analisis, pengujian perhitungan, itu juga namanya bukti audit. Nah, dalam kaitan dengan audit, nah keputusan mengenai bukti audit ini mencakup 4 hal. Ya. Jadi, dalam melakukan audit, keputusan pertama adalah prosedur mana yang digunakan untuk memperoleh bukti. Apakah kita mau inquiry, mau observasi, mau apa gitu ya, sesuai dengan prosedur audit yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada 8 jenis bukti ya, prosedur. Masih ingat kan ya yang gambarnya bulat-bulat itu? Nah, setelah kita memutuskan prosedur, kemudian berapa sih jumlah sampel yang akan dipilih untuk melaksanakan prosedur tersebut. Jadi setelah kita menentukan prosedurnya, kita tentukan berapa nih. Katakan dari populasi gitu ya, populasinya 1 juta, kita mau milih berapa. Misalnya 100. Itu yang kedua. Nah, setelah milih yang 100, kita tinggal milih lagi, yang 100 ini yang mana saja gitu ya. Jadi dari 100 apakah nomor 1 sampai 100 atau nomor 1, nomor 3 lengkap dan sebagainya. Itu keputusan ketiga dari bukti audit. Nah, yang keempat, kapan dilakukan? Apakah sebelum laporan keuangan tutup, ataukah bersamaan dengan laporan keuangan ditutup? Apakah auditor sendiri, ataukah bersama dengan proses yang dilakukan oleh manajemen? Ya. Jadi keputusannya ada 4. Nah, dari bukti auditnya kemudian dialirkan kepada audit program. Audit program adalah daftar prosedur yang akan dilakukan auditor. Jadi setelah memutuskan prosedurnya, ini jumlah yang diuji katakan 100, yang dipilih misalnya 10. 100 itu misalnya yang mana, waktunya kapan. Nah, prosedur tadi kemudian dibuat dalam bentuk list, daftar, itulah audit program. Jadi audit program itu langkah-langkah yang akan dilakukan auditor dalam memperoleh bukti audit dan menganalisisnya. Nah, jadi di audit program pun ditentukan nih jumlah sampelnya berapa, yang diujinya berapa, kapan. Dan pada umumnya memang sekarang untuk audit program ini kita sudah ada software ya, ada aplikasi, di mana sebagian sudah dilakukan di aplikasi, tinggal kita masukin database nanti diolah. Tapi sebagian juga masih harus dilakukan secara manual. Jadi bukti audit itu semua informasi. Pentingnya keputusan di bukti audit ada 4. Nah, setelah itu baru dituangkan dalam bentuk audit program. Nah, sekarang kita bicara kecukupan ya, atau persuasiveness istilahnya di audit standar ini. Auditor harus mengumpulkan
bukti yang cukup memadai untuk mendukung opininya, ya. Jadi istilahnya persuasiveness of evidence. Nah, ada dua faktor yang menentukan itu. Yang pertama cukup, dan yang kedua tepat, ya. Jadi kalau cukup itu ukurannya ke kuantitas, ya. Cukup di sini bukan berarti banyak baru cukup atau sedikit tidak cukup. Cukup ini ukurannya yang relatif, ya. Nah, relatif dalam artian sesuatu dikatakan cukup apabila sampel yang diambil mewakili populasi. 5 bisa jadi cukup, bisa jadi tidak gitu ya. 100 bisa jadi cukup, bisa jadi tidak. Tinggal keterwakilan sampel tersebut dari total populasi. Nah, total populasi ini juga tidak mesti jumlah. Ya, misalnya dari jumlah populasi 1000 mewakilinya jumlah terwakili atau jumlah yang mewakili itu harus 100 atau harus 50 atau harus 25, tidak begitu ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang mengatakan misalnya sesuatu itu cukup. Contohnya misalnya begini. Kalau misalnya transaksi 1000 transaksi yang menjadi populasi itu homogen, ya, seperti transaksi penjualan lah misalnya. Penjualan itu kan homogen. Mau jual kepada siapapun, jurnalnya itu, buktinya itu, risikonya sama. Jadi ketika kita mau menguji penjualan yang 1000, kita menguji 100 penjualan dengan 2 penjualan sebulan, hasilnya kira-kira akan sama gitu. Sehingga kita bisa katakan kalau menguji siklus penjualan 2 transaksi sebulan cukup. Kenapa? Karena homogen. Jadi kita tidak perlu memperbanyak sampel untuk sesuatu yang sama. Karena itu akan menambah sampel, tidak menambah kualitas gitu ya. Itulah pemahaman dari cukup. Mewakili populasi. Mewakili tidak mesti banyak, tapi lihat apa yang diujinya. Beda kalau misalnya kita menguji perolehan aset tetap misalnya. Aset tetap kan unik. Unik dalam artian transaksi aset tetap bisa macam-macam ya dalam setahun dan biasanya nggak banyak. Nah, sehingga kita harus bisa mengambil transaksi yang kira-kira mewakili dari masing-masing keunikannya itu. Misalnya kalau ada yang leasing, ada yang beli tunai, ada yang tukar tambah gitu ya. Kita harus mengambil sampel dari tiga jenis itu. Leasingnya diambil, beli tunai diambil, tukar tambah diambil. Supaya apa? Supaya mewakili populasi. Ya. Nah, terkait kecukupan ini tentu ada unsur keterkaitan dengan pengendalian internal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat sama-sama matriks yang di slide terakhir itu, kalau pengendalian internal ini baik, jadi kalau internal kontrolnya baik kan keandalan laporan keuangannya terjaga, ya kan? Nah, sehingga bukti auditnya atau sampelnya cukup sedikit. Kenapa? Karena internal kontrol bagus pasti kemungkinan salahnya sedikit gitu ya. Jadi kita cukup ambil sampel dikit saja. Bukti diperoleh dengan jumlah besar dikatakan cukup jika relevan dengan sesuai tujuan audit. Ya, jadi tadi cukup tidak mesti banyak, yang penting adalah relevan dengan tujuannya. Jadi kalau kita ingin menguji apakah penjualan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, misalnya dokumen lengkap, ya kita ngambil aja 2 sebulan. Kita cek transaksinya, ada nggak fakturnya, permintaannya, bla 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 bla, itu bisa mewakili tujuan audit. Nah, penentu kedua adalah ketepatan. Ketepatan, appropriateness. Jadi yang pertama adalah bukti yang relevan dan reliable, dapat diandalkan untuk memenuhi tujuan audit. Jadi kalau kita mau mengambil bukti audit, ya, melaksanakan prosedur, bikin kertas kerja, itu harus yang relevan sama tujuan audit kita. Jadi kalau kita misalnya sedang mengaudit akuisisi aset tetap, tentu bukti yang diperoleh adalah bukti yang terkait dengan aset tetap. Nah, aset tetap pun kita harus lihat, nih kita nguji aset tetap tujuannya yang mana nih?
kalau tujuannya adalah meyakini perhitungan penyusutan, maka bukti auditnya harus rekalkulasi. Ya. Jadi dalam menentukan bukti apa, itu dikaitkan dengan tujuan audit. Kita sudah pernah belajar, ada asersi, ada tujuan audit, baik level transaksi maupun level saldo. Nah, itu maksudnya adalah supaya ketika kita memilih bukti audit, kita memastikan buktinya itu relevan dan dapat diandalkan. Jadi nggak kemudian misalnya kita lagi meriksa perhitungan penyusunan aset tetap, kita periksa juga misalnya bukti pembeliannya atau misalnya rekening keluar di banknya. Ya benar sih, tapi tidak relevan dengan perhitungan penyusutan. Kalau kita meriksa bukti perolehan aset, berarti yang kita periksa adalah keberadaan aset atau keterjadian pembelian aset gitu ya. Jadi seperti itu. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa prosedur bisa dilakukan bersamaan dan buktinya pun bisa satu bukti buat beberapa prosedur atau beberapa bukti untuk beberapa prosedur. Ya. Jadi relevan, bukti ditelusuri sampai dokumen sumber yang terkait, dan reliable buktinya dapat dipercaya dan diandalkan. Ya, jadi bukti audit memang harus merupakan kombinasi dari cukup dan tepat. Kita nggak bisa mengandalkan cukupnya saja atau tepatnya saja, tapi harus dua-duanya. Nah, ini bukti yang dapat diandalkan ini ada 6 ciri ya, 6 karakteristik. Yang pertama adalah tingkat independensi penyedia. Ya, maksudnya gini, misalnya kita dapat data mengenai jumlah piutang dari perusahaan dengan dari pelanggan, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau kita bandingkan independen mana nih antara pegawai perusahaan dengan pelanggan perusahaan. Tentu kalau kita melihat independensinya, pelanggan lebih independen karena dia bukan siapa-siapa gitu ya. Dia tidak ada kepentingan terhadap perusahaan selain dia punya utang atau piutang. Maka ketika ada dua dokumen atau dua bukti dari dua sumber itu yang berbeda, katakan misalnya catatan perusahaan mengatakan 1 juta misalnya gitu ya. Begitu konfirmasi ke pelanggan 900. Nah, yang kita utamakan dulu adalah yang dari pelanggan karena lebih independen. Kita pegang dulu angka pelanggan, baru dicari tahu nih yang benar yang mana. Ya. Jadi itu terkait dengan independensi penyedia bukti. Nah, yang kedua adalah karakteristiknya adalah efektivitas pengendalian internal. Jadi kalau pengendalian internalnya semakin efektif, tentu buktinya semakin dapat diandalkan. Kalau perusahaannya tertib, gitu ya, prosedurnya jalan, terus dokumen-dokumen lengkap, tentu buktinya juga bisa lebih diandalkan. Kalau perusahaannya pengendaliannya nggak jalan, kadang buktinya acak-acakan, tentu kita juga tidak bisa terlalu mengandalkan pada bukti-bukti tersebut. Nah, faktor ketiga adalah pemahaman auditor. Makanya penting bagi auditor ini untuk memahami bisnis dari kliennya. Ya. Kalau auditor ngaudit perusahaan perkebunan, ya dia harus ngerti perkebunan supaya dia tahu buktinya apa yang harus dikumpulkan. Ya. Jangan sampai nanti dia ngaudit perkebunan, dia tidak mengerti perkebunan, bisa-bisa nanti malah dibohongin tuh sama kliennya, ya kan? Atau dia ngaudit bank, tapi dia nggak ngerti perbankan, dia ngaudit asuransi, tidak ngerti asuransi dan sebagainya. Jadi di sini dituntut auditor ini punya knowledge, ya, knowledge yang terkait dengan perusahaan yang menjadi objek auditnya. Jadi dia tahu bukti apa yang harus dicari dalam rangka menarik kesimpulan. Nah, yang keempat itu adalah kualifikasi orang yang menyediakan bukti. Makanya sebelum kita ngaudit, kita selalu nanya ke manajemen
Ini orang accounting-nya ada berapa gitu ya. Kemudian lulusan apa saja gitu ya. Kalau anak accounting-nya cuma sedikit, kemudian lulusannya lulusan SMK misalnya, tentu kita pertanyakan ini orang kira-kira mampu nggak gitu ya. Tapi kalau orang accounting-nya banyak, misalnya sarjana, terus pengalamannya udah lama, ya kita bisa lebih mengandalkan. Oke, nah yang kelima adalah tingkat keobjektivitasannya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya memperoleh bukti audit, ya apakah itu bukti tertulis maupun bukti lisan atau apa, kita bisa menilai nih, ini kira-kira seperti kita nanya ke orang lah. Kalau kita nanya ke orang, kita tuh bisa merasa ketika seorang itu menjawab pertanyaan kita dengan berbohong gitu ya, atau tidak objektif, atau memang kita akan kelihatan. Nah, itu memang kembali kepada judgement kita, ya, keahlian kita, pengalaman kita sebagai auditor, yang pasti kalau sudah terlatih, kita akan bisa merasakan nih, ini kayaknya ada yang nggak beres, gitu misalnya sebagainya. Dan yang keenam adalah reliability bukti itu terkait dengan ketepatan waktunya. Jadi, ketika kita menguji saldo persediaan per 31 Desember dengan cara melakukan stok opnam pada tanggal 31 Desember, tentu akan lebih dapat diandalkan daripada kita stok opnamnya misalnya bulan Januari atau bulan Februari gitu ya. Jadi bagaimana waktu ini ya, waktu pengumpulan bukti yang kita lakukan terkait dengan pelaporan. Jadi timingnya. Makanya orang audit itu lebih bagus kalau mendekati akhir tutup buku. Oke. Sekarang keterkaitan antara keputusan untuk menentukan bukti dengan persuasiveness ya. Kan tadi sebelumnya kita sudah membahas ada 4 keputusan bukti ya. Prosedurnya apa, jumlah sampel yang diambil berapa, item yang diuji yang mana, dan kapan waktunya. Nah, kalau terkait dengan prosedur dan waktu, nah yang berpengaruh adalah lebih ke kecukupannya. Bukan kecukupan, ketepatannya. Ya, jadi kalau kita menetapkan prosedur dan timing ini lebih ke ketepatan, relevansi sama keterandalan, dapat diandalkannya ya. Yang tadi tuh providernya, pengandalan internal, knowledge, kualifikasi provider, objektif sama timeline. Jadi kapan prosedur dilakukan dan periode mana yang diaudit. Semakin kita mendekati periode yang diaudit, maka semakin dapat diandalkan. Nah, kalau jumlah sampel sama item yang diuji terkait dengan kecukupan, ya. Sampel yang cukup, terus item yang dipilih secara tepat, ya. Proper item. Oke. Sampai di situ dulu. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Kita lanjut ke bukti audit. Jadi bukti audit ini ada 8. Ya, saya urutin dari yang paling kanan dulu. Inspeksi. Inspeksi itu meriksa bukti ya. Itu inspeksi. Bukti catatan itu namanya inspeksi. Jadi inspeksi itu tidak diartikan sebagai kayak orang sidak gitu, enggak ya. Jadi kita meriksa bukti. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi.
Jadi konfirmasi ini kita meminta manajemen ngirim surat ke pihak-pihaknya, bisa ke bank, bisa ke pelanggan, bisa ke supplier, pemasok gitu ya. Yang jawabannya itu nanti dikirim langsung kepada auditor. Biasanya kita konfirmasi piutang, konfirmasi utang, konfirmasi saldo bank, dan sebagainya. Bukti yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Ya, ini dipakai buat kita meriksa fisik nih, auditor, aset tetap atas persediaan. Ya, jadi kalau misalnya ini dia mengatakan kita punya mesin ada 3, kita lihat mesinnya ada enggak, kondisinya gimana. Dia bilang kita punya persediaan di gudang, kita ngeliat di gudang ada nggak persediaannya, bagaimana kondisi dan sebagainya. Itu namanya pemeriksaan fisik. Nah, prosedur analitis juga merupakan salah satu dari bukti audit. Ya, bukti audit itu tidak sekedar voucher atau invoice ya, semua termasuk prosedur analitis juga. Jadi kita menguji hubungan antar bagian dalam laporan keuangan. Rekalkulasi, ya, rekalkulasi ini adalah kita nguji perhitungan. Jadi klien bikin penyusunan, kita uji. Klien bikin hitungan bunga, kita uji. Klien bikin hitungan penyisian piutang, kita uji. Itu namanya rekalkulasi. Nah, kalau re-performance, auditor ngetes pelaksanaan prosedur. Jadi kalau misalnya lagi nguji penjualan nih, ya di performance, jadi coba ditelusuri mulai dari ada order sampai bikin SO, sampai bikin DO, sampai dikirim barang, bla 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 gitu. Kita lakukan mengulang proses. Jadi seolah-olah kita menjalankan proses yang dilakukan oleh manajemen. Tujuannya apa? Biasanya kalau dari performance tujuannya buat ke pengendalian internal ya. Kita melihat ini prosesnya sesuai nggak dengan pengendalian dan sebagainya. Nah, yang ketujuh adalah observasi. Nah, observasi ini kita ngelihat nih bagaimana klien melakukan sesuatu prosedur. Misalnya, klien ngitung persediaan. Nah, kita jadi observer nih, kita ngeliatin gimana nih mereka ngitung. Apakah benar nggak gitu ya? Apakah pengendaliannya jalan atau tidak dan sebagainya. Nah, yang kedelapan, bukti audit itu adalah inquiry sama klien. Jadi kita wawancara nih sama klien-klien kita, mungkin direksinya, manajernya, dan sebagainya. Nah, ini 8 jenis bukti audit ya. Oke. Nah, tabel ini menggambarkan ketepatan dari tiap jenis bukti audit. Ini ada jenis buktinya, ada tingkat independensi penyedia gitu ya. Kemudian pengendalian internalnya, direct knowledge, kualifikasi provider, sama objectivity dari evidence. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik gitu ya, maka dari sisi independen providernya tinggi gitu. Kenapa? Karena kita terlibat langsung. Ya. Kita ngelihat, kita pasti independen dong gitu ya. Nah, kalau kaitan dengan pengendalian internal bisa macam-macam nih ya. Bisa mungkin tinggi, bisa mungkin sedang gitu, bisa mungkin rendah. Nah, pemahaman auditor pasti tinggi. Terus kualifikasi penyedia juga biasanya tinggi. Objektivitasnya atau tujuan dari buktinya pasti tinggi. Jadi tabel ini memberikan panduan kepada kita ketika melakukan audit, kita mau apa nih yang menjadi penekanan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cek fisik gitu ya, tentu kita harus melakukan physical exam. Kita datang, kenapa? Karena pasti hasilnya akan lebih akurat gitu, karena kita independen. Nah, pokoknya setiap yang dilakukan oleh auditor, maksudnya yang auditor melakukan prosesnya sendiri gitu ya, biasanya tingkat appropriateness-nya atau tingkat ketepatannya tinggi.
ya, karena kita independen gitu, ibadah dibandingkan dengan kalau misalnya yang lain. Contohnya misalnya inquiry, kita tanya ke klien bisa jadi kliennya nggak jujur gitu ya, bisa jadi. Kalau nggak jujur kan informasi yang kita peroleh jadi nggak tepat gitu. Ya. Jadi ini ketepatan dari tiap jenis bukti ya dikaitkan dengan kriteria-kriterianya. Oke ya. Nah sekarang prosedur dan jenis bukti. Ada mau ditanyakan dulu di sini? Siapa yang live nih? Satu orang hilang. Ya kan Zara, mau nanya? Iya Pak, ini yang terkait sampel tadi. Kalau misalnya pengambilan buktinya kan tadi kata Bapak kalau misalnya yang transaksinya homogen, itu bisa diambil 2 aja, itu udah reliable gitu kan Pak? Nah kalau misalnya nih, apakah dengan cara misalnya cuma ngambil sedikit sampel itu, membuka kemungkinan untuk, kalau misalnya kayak ada, misalnya ada transaksi, penjualan gitu ya Pak. Nah terus, tapi dia tuh sebenarnya cuman masukin uang aja gitu Pak, kayak misalnya money laundering gitu. Ada kemungkinan gitu nggak Pak? Oke. Ketika kita memutuskan untuk memilih misalnya 2 atau 3 sampel, tentu pakai pertimbangan dan kalau menguji penjualan biasanya kita mengujinya itu adalah full ya, full dalam artian gini. Setiap kali kita menguji siklus penjualan, itu kita tidak sekedar melihat invoice, tidak. Jadi kita dari awal nih, dari pesanan dari pembeli, kemudian proses di internal, kirim barang, kirim tagihan, sampai jurnalnya kayak apa, nanti ketika duitnya masuk seperti apa diterimanya. Makanya siklus penjualan dan penerimaan uang. Nah idealnya ketika proses itu kita jalankan dengan benar, mestinya kalau ada yang penjualan fiktif akan ketahuan gitu ya. Karena kan kita meriksaanya komplit nih, istilahnya dari satu proses. Kan kalau penjualan fiktif biasanya kan penjualan diakui, piutang diakui, gitu harga pokok diakui misalnya, tapi nggak ada pengeluaran barang dari gudang misalnya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ketika kita melakukan proses itu ternyata gitu ya, ternyata ada penjualan fiktif atau cuman misalnya terkaitan entah money laundering, entah apa gitu ya. Sementara bukti yang kita kumpulkan itu lengkap gitu ya, berarti itu sudah di luar apa ya, bukan di luar kuasa. Itu adalah risiko sampel namanya ya. Jadi ketika kita ngambil sampel ternyata yang kita uji ini baik-baik saja secara formal, tapi secara informal, secara material ternyata ada penyimpangan atau apa yang kita tidak tahu, ya sepanjang kita waktu milih sampelnya itu benar dalam artian seperti yang pernah saya sampaikan, harus menggunakan teknik statistik ya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian proses yang kita lakukannya benar ya, kita ikuti prosedur sesuai dengan audit program, dan bukti yang kita peroleh, bukti-bukti misalnya kayak dokumen-dokumen yang kita peroleh itu lengkap, ya auditor nggak masalah ya. Jadi kalaupun misalnya seperti itu, kenapa? Karena tujuan auditor bukan mencari kesalahan atau mencari kecurangan. Ya kita menguji siklus itu dalam rangka melihat ini pengendalian seberapa efektif sih gitu, sehingga angka penjualan bisa diandalkan atau tidak. Jadi begitu ya. Yang penting kata kuncinya waktu menentukan sampel harus dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua prosedur kita jalankan benar gitu ya, tidak cuma sekedar formalitas. Kemudian bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang kita peroleh dikumpulkan dengan lengkap. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya Pak. Ya, dong. Tadi kan dijelasin kalau jenis-jenis bukti audit itu kan ada 8. Kalau misalkan kita mau mengaudit itu, apakah ke-8-nya itu harus terkumpul semua Pak? Atau cukup beberapa aja itu udah cukup?
tergantung yang diaudit apa ya. Jadi kita kembali kepada objek audit kita. Kalau misalnya contoh gini, perusahaan nggak punya persediaan, nggak punya aset tetap, tentu pemeriksaan fisik nggak perlu dilakukan, gitu ya. Observasi juga nggak perlu, gitu ya. Misalnya perusahaan tidak punya aset tetap, gitu ya, tentu rekalkulasi jadi nggak perlu. Jadi 88 itu bukan mesti harus ada di setiap penugasan, ya, tergantung apa yang diaudit dan kita lihat seberapa signifikan. Jadi misalnya kita audit perusahaan punya aset tetap, tapi aset tetapnya ini cuma satu, misalnya komputer, gitu ya. Yang ngapain juga pemeriksaan fisik, uang udah kelihatan, gitu, misalnya begitu, ya. Itu. Ada yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Jadi kan tadi di salah satu karakteristik bukti yang reliable itu ada kualifikasi dari individu yang memberikan informasi. Terus terkait dengan bukti audit ini salah satunya ada konfirmasi. Nah, untuk konfirmasi ini apakah auditor yang memilih pihak ketiga mana yang ditujukan oleh manajemen atau gimana, Pak? Iya, konfirmasi itu yang milih auditor, nanti yang bikin suratnya manajemen. Terus caranya auditor bisa menilai kualifikasi dari penyedia informasinya itu gimana, Pak? Gini, ketika kita konfirmasi itu maksud dari kualifikasi ini bukan kita menilai orang per orang ya, orang per orang, tetapi menilai siapa yang akan dikonfirmasi. Nah, auditor biasanya punya beberapa pertimbangan nih ketika menentukan apakah perlu konfirmasi atau tidak. Jadi setelah kita ya auditor menentukan tadi ya misalnya kita dari piutang 1.000 ini mau ngambil katakan 50 pelanggan. Kemudian dari 50 pelanggan ini kita pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5 segala macam. Nah, biasanya yang kita pilih itu kita buat dalam satu tabel dulu nih, di satu tabel terpisah bahwa kita akan menguji 50 pelanggan, namanya ini saldonya gitu ya. Nah, sebelum kita memutuskan apakah perlu konfirmasi atau tidak atau dan sebagainya, ini kita analisis dulu nih tabelnya. Ya, misalnya piutang ini udah berapa lama, nilainya berapa, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau yang saya konfirmasi adalah piutang-piutang yang saldonya signifikan saja. Nah, signifikan ini juga kualitatif nih. Kita punya berbagai ukuran, misalnya tingkat TE gitu ya. Atau misalnya signifikan karena ini lama nggak ketagih-tagih gitu ya. Nah, kalau misalnya piutang itu besar saldonya, tetapi sudah disisihkan karena nggak ketagih, tentu tidak akan dikonfirmasi, karena tidak akan efektif. Jadi bukan memilih orang per orang, tapi memilih mana gitu ya, yang kira-kira kalau dilakukan prosedurnya itu feedbacknya sesuai dengan harapan kita. Jadi nambah bukti gitu ya. Jangan sampai kita kirim konfirmasi ke banyak, misalnya ke 1.000 gitu ya, ternyata yang balik cuman 50, itu kan jadi nggak efisien gitu ya. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Pak, izin bertanya. Oh, silakan Weni. Maaf Pak. Pak mau nanya, kapan ya Pak baiknya auditor itu mengumpulkan bukti? Terus kemudian bukti yang dikumpulkan auditor itu diserahkan ke siapa dulu ya Pak? Makasih Pak. Oke. Weni, jadi teman-teman tolong jangan salah pemahaman. Yang dimaksud bukti itu bukan auditor ngumpulin berkas gitu ya, bukan ya. Jadi bukti itu semua informasi yang digunakan oleh auditor. Tentu merupakan gabungan dari banyak hal, ya kita ada dokumennya, kita ada hasil pelaksanaan prosedurnya ya. Nah, semua itu dituangkan menjadi kertas kerja. Jadi bukti-bukti audit yang kita peroleh, yang kita buat itu
dikumpulkan dalam dokumen namanya kertas kerja. Nah, proses audit, kalau proses audit yang baik itu ya sebenarnya proses ketika kalian menutup buku. Jadi kita ngaudit bersamaan dengan klien. Jadi semakin dekat kita ngaudit, katakan 31 Desember selesai nih. Laporan keuangan, katakan mereka nerbitin Januari, ya kita lebih bagus ngaudit di bulan Januari. Nah, setelah dokumen-dokumen itu dituangkan dalam bentuk kertas kerja, nanti di file itu ada foldernya. Nah, baru ada proses internal di kantor. Jadi bagaimana dari anggota tim, direview oleh ketua timnya, direview oleh manajernya. Sampai selesai semua, baru dikumpulkan atau distorkan ke filing di kantor. Setelah audit selesai. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang bertanya lagi? Baik, kita lanjut ke prosedur dan jenis-jenis bukti. Ya. Jadi ini ada istilah ya. Kan kita pernah melihat bukti yang tadi. Nah, ada istilah examine ya. Jadi kalau examine ini bisa ditekan sama pemeriksaan. Nah, prosesnya apa sih? Kita biasanya meriksa dokumen. Ya, contohnya misalnya kita menguji invoice dari vendor, ya, dari supplier untuk menentukan apakah barang yang atau jasa yang diterima ini sesuai nggak sih gitu ya. Nah, kalau kita melakukan examine gitu ya, maka jenis buktinya itu adalah inspeksi. Tadi dikatakan waktu di kotak-kotak mengenai 8 jenis bukti itu, inspeksi itu adalah kita melihat dokumen. Nah, biasanya auditor kan punya jargon-jargon ya. Dia tidak mengatakan inspeksi gitu ya. Dia bisanya periksa bukti dong gitu ya, atau vouching gitu ya kalau zaman sekarang ya. Itu namanya examine. Prosedurnya seperti itu. Contohnya ini jenis bukti yang diperoleh apa. Nah, kemudian kalau scan biasanya tidak sedetail examine gitu ya. Scan itu lebih kepada melihat secara umum saja, nggak terlalu detail. Tujuannya hanya melihat ada nggak sih yang kira-kira tidak normal gitu ya. Seperti kita scanning sales jurnal gitu, kita ngeliat nih ada nggak yang aneh angkanya gitu ya. Nanti biasanya digunakan kalau kita melakukan analytical procedure. Udah kita scanning aja, scan itu kita boleh dikatakan ngeliat sekilas gitu. Namanya scan kan hanya selewat-selewat gitu ya, kita lihat garis besar saja. Kalau ada yang aneh baru ketahuan, itu scanning. Nah, itu buktinya nanti bukti analytical procedure. Nah, kalau membaca ini kita sebenarnya meriksa informasi tertulis gitu ya. Untuk ngumpulin fakta. Kan kalau misalnya scan sekilas mungkin examine gitu ya, ke detail bukti ini kita baca. Misalnya baca perjanjian, baca minutes meeting. Nah, kita pengen dapat bukti tertulis gitu ya. Nah, ini juga dalam rangka untuk memperoleh bukti inspeksi. Kemudian compute, menghitung. Nah, auditor ngitung nih. Contohnya menghitung persediaan, ya, rasio perputaran persediaan. Terus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sebagai bagian dari kita menguji apakah ada inventory yang sudah usang, yang rusak. Nah, ini bagian dari analytical procedure. Jadi kalau kita bikin analytical procedure, kita harus banyak ngitung-ngitung. Ya. Banding sana, banding sini, kali sana, kali sini, bagi sana, bagi sini, dan sebagainya. Nah, beda kalau recompute. Ya. Nah, kalau compute itu auditornya ngitung,
Kalau recompute, auditornya nguji gitu, hitungan klien benar nggak sih? Atau kalau misalnya sekarang ini auditor lebih sering nyebutnya rekal gitu ya, rekalkulasi. Contohnya yang kita menguji perhitungan harga penjualan. Kita misalnya lihat invoice nih, barangnya 1.000, harganya 100, berarti harusnya 100.000, bener enggak gitu ya. Nah itu bukti auditnya adalah rekalkulasi. Footing itu adalah menjumlahkan kolom dari atas sampai bawah, itu namanya footing. Misalnya kita ada sales tanggal 1 sampai tanggal 30, kita totalin bawahnya nih, itu namanya footing. Itu bagian dari rekalkulasi juga. Nah, tracing. Nah, tracing ini bisa terkait dengan inspeksi bukti, bisa juga terkait dengan performance. Contohnya misalnya kita mengetrace atau menelusuri sampel penjualannya ke jurnalnya, ya. Kita compare ke buku besarnya, gitu ya. Itu namanya tracing. Kita telusuri ini. Ini prosesnya begini, kalau ditarik ke ujungnya sampai di mana, gitu ya. Benar nggak sih, gitu ya? Kalau sales jurnal, mestinya ujung-ujungnya ke akun sales sama akun receivable, misalnya kita tracing, kita telusuri. Ya. Nah, itu bisa inspeksi sama performance. Atau nge-trace saldo misalnya ya. Nah, yang berikutnya adalah compare. Compare itu membandingkan, ya, membandingkan informasi. Nah, biasanya contoh misalnya kita bandingkan harga satuan yang ada invoice dengan harga yang ada dokumen penjualan yang disetujui. Benar nggak nih? Yang dikenakan ke customer ini sama dengan yang memang disetujui oleh manajemen. Jangan-jangan harga yang disetujui misalnya 1.000, bikin invoice-nya misalnya 1.100 atau lebih kecil gitu ya. Itu namanya compare. Nah, kalau kon menghitung ya. Misalnya kita menghitung inventory accounting. Jadi buat bukti auditnya untuk physical exam. Ya, kita hitung nih benar-benar persediaannya. Kalau mau observasi, kita ngamatin dengan penglihatan kita, bagaimana inventory dihitung misalnya, bagaimana barang dikeluarkan dari gudang, bagaimana misalnya bagian gudang mencatat barang yang masuk dan sebagainya. Itu namanya observasi ya. Inquiry itu kita bertanya, ya kita tanyakan terkait dengan bukti misalnya, kita nanya bagaimana proses, memastikan dokumen, apa dan sebagainya. Misalnya ada nggak sih barang yang rusak atau sudah lama tidak terjual, atau ada nggak misalnya barang-barang yang milik orang lain dan sebagainya. Nah, ada vouching juga nih. Vouching itu kita meriksa dokumen. Ya. Ini mirip-mirip sama tadi di eksamen ya. Jadi itu dalam rangka memperoleh bukti inspeksi. Ya. Ada mau ditanya sampai di situ? Kalau enggak kita lanjut ke prosedur analitis ya. Nah, analytical procedure ini dilakukannya biasanya di 3 tahapan. Ini sudah pernah kita bahas ya. Waktu planning kita bikin, ya, itu memang diharuskan. Kenapa? Untuk menentukan risiko. Selama testing, kadang kita juga melakukan. Tapi kalau misalnya ternyata angkanya tidak terlalu banyak berubah, biasanya kita lakukan di akhir saja. Ya. Jadi kalau yang diharuskan oleh standar sih, analytical procedure itu dilakukannya di awal dan di akhir penugasan saja. Nah, di tengah-tengah ini kita lakukan kalau memang berdasarkan hasil audit ditemukan ada deviasi yang sangat tinggi. Misalnya tiba-tiba ada yang salah nih, signifikan, kita koreksi, oh jadinya berubah. Kita cek lagi deh analytical prosedurnya gitu ya. Kira-kira kenapa sih penyebabnya gitu. Supaya nanti kesimpulannya jadi lebih tepat. Biasanya seberapa bermanfaat sih prosedur analitis ini tergantung daripada ketepatan dan signifikansi data ya, ketepatan datanya. Jadi kalau misalnya kita ngambil
datanya benar gitu ya, lengkap, misalnya membandingkannya dengan sesuatu yang nyambung, biasanya lebih bagus hasilnya. Nah, biasanya yang dibandingkan auditor ketika melakukan analitika adalah data-data industri. Misalnya perusahaan dagang nih, kita lihat sekarang current ratio-nya yang kita audit 1. Kita lihat perusahaan dagang sejenis, kira-kira current ratio-nya berapa gitu ya. Misalnya 2, oh berarti perusahaan yang kita audit ini dibandingkan industri kinerjanya tidak bagus gitu ya. Berarti dia berada di bawah rata-rata industri. Kemudian yang kedua dibandingkan adalah similar period data. Jadi data yang sama di tahun sebelumnya. Misalnya penjualan sekarang dengan penjualan tahun sebelumnya. Ya. Kemudian kita bandingkan antara anggaran sama realisasi misalnya ya. Kemudian dari analisis kita, misalnya kita lihat nih menurut pemahaman kita misalnya seperti apa, nah kita coba cek nih waktu kita lihat datanya seperti apa. Jadi waktu di awal kita mengatakan ini sepertinya ada isu nih di penjualan gitu ya. Kita cek benar nggak sih ada isu gitu. Seperti itu. Nah ini adalah beberapa rasio dan kemungkinan salah sajinya. Jadi kalau kita misalnya melakukan analisis atas rasio bahan baku, perputaran bahan baku ya di perusahaan manufaktur, mungkin salah sajinya adalah ada barang-barang yang sudah obsolete, yang sudah rusak atau sudah usang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat turnover-nya ini kok rendah gitu ya, kan berarti kalau turnover rendah itu barangnya kan jarang dipakai ya. Kita lihat mungkin ada nggak yang rusak? Oke, sorry. Nah, yang kedua, misalnya kita melakukan rasio komisi penjualan terhadap total penjualan. Mungkin bisa kita ada kemungkinan salah satunya di komisi penjualannya. Mungkin kegedean gitu ya. Nah, kalau kita misalnya melihat rasio retur, ya, mungkin di salah satunya di returnya. Ini adalah analisis rasio dan kemungkinan salah satu yang akan terjadi. Nah, jadi fungsi auditor melakukan analisis rasio adalah kita untuk mendeteksi kemungkinan salah satunya di mana. Nah, ini adalah rasio-rasio yang umum yang biasa dilakukan pengujian. Ya. Di dalam melakukan analitika prosedur, biasanya kita melakukan analisis rasio yang normal. Kita ngelihat kemampuan membayar, kemudian aktivitas liquidity-nya, kemampuan untuk memenuhi utang jangka panjang, dan rasio-rasio yang mengenai profitabilitas. Baik, ada yang mau didiskusikan sampai di situ? Nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang dokumentasi. Nah, di dokumentasi itu adalah catatan-catatan
atas prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil. Itu namanya dokumentasi audit. Jadi kalau kita bicara KKP, KKP itu isinya apa sih? Isinya apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat, dan apa kesimpulan kita. Itu namanya KKP. Jadi kalau nanti kalian bikin kertas kerja, harus bisa mengcover 3 hal tersebut. Kalau KKP nggak mengcover 3 hal, berarti KKP-nya nggak lengkap. Nah, KKP ini adalah milik auditor gitu ya. Dan nggak boleh nih dikasih tahu ke siapapun kecuali ada konsen atau ada persetujuan. Jadi kita nggak bisa cerita nih, misalnya kita udah ngaudit terus cerita ke teman kita, saya tadi ngaudit PT Anu loh, begini nggak boleh. Kalaupun kita misalnya harus menyerahkan bukti audit itu kepada pihak-pihak yang berwajib, misalnya ke pengadilan, ke orang pajak, dan sebagainya, itu harus tetap dapat izin dari manajemen. Nah, apa sih manfaat dari dokumentasi KKP audit ini atau KKP ini? Pertama, untuk bikin planning ke depan. Jadi nanti kalau kita ngaudit, misalnya kita mau ngaudit, kita bisa ngeliat KKP tahun lalu bunyinya apa sih, masalahnya apa, dan sebagainya, sehingga kita bisa bikin planning lebih tepat. Yang kedua, sebagai catatan lah, catatan bahwa kita memang ya kita sudah ngaudit gitu ya, ini loh buktinya. Kan kalau udah ngaudit tapi nggak ada KKP-nya kan bisa jadi apa iya gitu kan, bukti kalau kita sudah ngaudit. Dan yang ketiga, sebagai dasar kita nerbitin opini. Ya, kan kita bikin kesimpulan harus ada buktinya. Kalau buktinya nggak lengkap, kita tidak bisa bikin opini. Dan yang keempat, sebagai basis untuk review. Jadi tadi ya seperti tadi dibilang sama pertanyaan siapa tadi? Weni. Jadi KKP itu direview bertahap, asisten direview oleh ketua tim oleh manajer sampai ke partner. Nah, KKP ini terbagi dua, ada permanent file, ada current file. Nah, permanen ini kaitan dengan file-file perusahaan yang biasanya jangka panjang ya, kayak akte gitu ya, dan sebagainya. Jadi bisa jadi bertahun-tahun tidak berubah atau berubah, dan itu dikumpulkan dalam satu folder permanent file. Nah, kalau current file itu adalah KKP yang isinya tentang hasil audit tahun berjalan. Gitu ya. Jadi biasanya permanent file-nya satu, current file-nya bisa banyak. Karena tiap tahun kalau permanent current file kan nambah tuh, nambah. Kalau permanen biasanya tinggal di-update saja. Nah, ini current file nih. Current file isinya audit program, informasi umum, kemudian ada kertas kerja trial balance ya. Jadi worksheet nih, worksheet. Kemudian ada koreksi audit, ada list schedule sama supporting schedule. Nah, nanti di bukunya Sukirisno kalian akan lihat nih bentuk-bentuk dari list schedule sama supporting. Nah, kalau supporting biasanya kalau list schedule bentuknya udah standar tuh. Nah, kalau supporting biasanya lebih fleksibel karena dia bisa berbentuk analisis kita, bisa berbentuk tabel-tabel, rekonsiliasi, segala macam ya, atau dokumen dari luar. Nah, dokumentasi audit yang baik itu adalah harus jelas identifikasinya, ya. Misalnya filenya namanya jelas, kemudian file ada indeksnya. Kemudian di sana kelihatan nih apa yang sudah dikerjakan, misalnya kami telah melakukan konfirmasi atau apa, informasinya lengkap, dan jangan lupa ada kesimpulannya. Itu namanya audit dokumentasi. Oke. Kita break dulu nunggu adzan selesai. Jadi sekarang jenis-jenis pengujian yang dilakukan oleh auditor ada 5 gitu ya.
Nah, dalam menentukan jenis ini, auditor tentu mempertimbangkan hasil dari asesmen risiko yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, kenapa? Kaitannya nanti dengan kalau risikonya tinggi, risikonya rendah, dan sebagainya. Nah, dalam kaitan risiko ini, auditor biasanya punya formula nih ketika misalnya risiko asersinya tinggi, nanti ada faktor ya, ada indeks tertentu sehingga kita misalnya menentukan oh kalau misalnya risikonya tinggi, indeksnya sekian, jumlah buktinya berapa, kemudian bagaimana prosedurnya. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah pengujian pengendalian. Tujuannya, seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya, adalah untuk menilai efektivitas dari pengendalian internal perusahaan. Efektif nggak sih dalam rangka mencapai tujuan keandalan laporan keuangan, gitu ya, yang 3 tadi. Nah, kemudian 2 dan 3 ini substantif. Jadi kalau test of control ini tidak harus atau tidak selalu ke angka, kalau substantif ini ke angka nih ceritanya. Nah, angka itu ada 2, transaksinya sama saldonya. Misalnya, kita ngaudit penjualan. Yang kita audit adalah transaksi penjualannya. Tapi begitu kita bicara saldo, tentu yang kita audit adalah saldo di piutangnya. Ya. Atau total penjualan. Ya. Kemudian ada pengujian saldo rinci. Saldo rinci ini lebih kepada misalnya saldo pada masing-masing akun gitu ya. Nah, ada akun yang dites substantif transaksinya sama AP-nya, ada juga akun yang saldonya saja. Jadi kalau misalnya akun-akun itu risikonya rendah seperti prepaid expense gitu ya, ataupun apa yang angkanya kecil ya kita cukup ngetes di saldonya saja misalnya. Nah ini tinggal pertimbangan risiko. Nah ada juga klien yang menggunakan ini, menggunakan apa namanya sistem, ya. Audit data analitis. Ya. Gitu. Nah, dalam menentukan prosedur mana yang dipilih atau tes mana dipilih, auditor mempertimbangkan level pengendalian internal sama keefektivitasannya. Jadi rumusnya adalah kalau semakin pengendalian internal itu efektif, maka buktinya semakin sedikit atau substantif tesnya lebih sedikit dibandingkan dengan kalau pengendalian tidak bagus. Kan kalau pengendalian internal bagus kan pasti informasi yang dihasilkan akan bisa lebih diandalkan ya, sehingga nggak perlu juga banyak-banyak ngumpulin bukti, hasilnya kira-kira akan sama. Nah, kadang-kadang auditor yang menggabungkan nih 4 prosedur menjadi 1 proses. Jadi kalau misalnya kita ngaudit siklus penjualan ya, siklus penjualan kan yang kita audit itu ada akun penjualan, akun piutang lah misalnya gitu ya. Nah, kita gabungkan nih, misalnya ada pengujian pengendaliannya, bagaimana proses penjualan. Kemudian kita ngelihat substantif ada transaksinya, gitu ya, transaksi penjualan. Kemudian analytical prosedurnya, untuk memastikan ada nggak sih kemungkinan-kemungkinan salah saji yang mungkin terjadi, sehingga kita bisa menentukan substantif tesnya, gitu ya, buktinya banyak sedikit. Kemudian test of detail balance. Nanti biasanya auditor nyebutnya evidence mix gitu ya. Jadi gabungkan beberapa prosedur di satu siklus. Tujuannya bisa beda-beda ya. Nah, ini yang sudah kita bahas ya. Model auditrice-nya adalah seperti ini ya. PDR sama dengan AR dibagi dengan IR kali CR-nya yang kita bahas pekan yang lalu. Kemudian ini adalah 4 prosedur lainnya. Jadi untuk bisa memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ini, kita harus melaksanakan 4 prosedur ini dengan memperhatikan model risiko yang
ditentukan semula. Ya, jadi kalau misalnya seperti di matriks yang kita bahas di Rabu kemarin, kalau risikonya tinggi, materialitasnya rendah, bukti auditnya banyak. Ya. Kalau bukti auditnya banyak, berarti penekanannya ke substantif. Kalau bukti auditnya sedikit, berarti penekanannya ke pengujian pengendalian. Ya, itulah pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan prosedur audit. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kita misalnya ngaudit transaksi, apa sih prosedurnya gitu ya. Nah, untuk transaksi penjualannya kita uji dengan test of control. Begitu juga dengan penerimaan uangnya, kita cek pengendaliannya. Nah, untuk transaksinya kita juga ngecek substantif atas transaksi. Nah, begitu kita ngecek ending balance, maka yang kita lakukan adalah substantif test atas detail balance. Ya. Analitika prosedur, kemudian TDB test of detail balance. Nah, ini bisa digabung nih dalam satu proses pengujian, kan kita bisa nguji sales, piutang, cash bank. Jadi satu siklus kita uji, kita gabungkan semua prosedur-prosedurnya itu. Ya. Jadi kalau saldo itu detail balance sama analytical prosedur. Nah kalau transaksi itu pengujian pengendalian, substantif transaksi, dan prosedur analitis. Jadi kalau nanti ada pertanyaan nguji saldo piutang, ada pilihan misalnya ya, nguji saldo piutang itu dengan substantif tes atas transaksi, berarti salah ya, karena kalau saldo atas detail balance, gitu ya. Ini gambarannya. Nah, ketika kita mau menentukan tes apa nih atau pengujian apa yang akan kita lakukan, akan kita pilih, ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam menentukan. Yang pertama adalah ketersediaan dari bukti-buktinya. Kan dari masing-masing 4 prosedur tadi, itu kan hanya melibatkan beberapa bukti dokumen ya, beberapa evidence ya, konfirmasi, inspeksi, apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tadi kita hanya memerlukan bukti auditnya yang relevan cuman apa gitu ya, misalnya perusahaannya kecil gitu. Kalau perusahaan kecil ya mungkin nggak usah semua 4-4-nya kita lakukan, mungkin cukup ke detail balance saja misalnya gitu ya, atau akunnya seperti apa. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dengan cost-nya. Kalau semakin banyak kita menguji kan semakin banyak waktu, ya, semakin banyak biayanya. Nah, itu harus jadi pertimbangkan. Apakah kita mau substantif analytical prosedur atau apa. Nah, yang paling penting juga ya harus jadi pertimbangan auditor adalah tingkat efektivitas pengendalian internalnya. Kalau semakin efektif pengendalian internal berarti ya kita nggak usah ngambil banyak-banyak bukti, misalnya prosedurnya cukup misalnya test of control, 2 transaksi, kemudian test of balance misalnya. Nah ini kembali kepada bagaimana auditor ini bisa membuat pertimbangan profesional dalam menentukan prosedurnya apa, buktinya apa. Tentu dalam bikin pertimbangan tidak sekedar berdasarkan pengalaman ataupun keahlian auditor, tapi juga mengacu pada hasil asesmen risiko dari klien-klien yang diauditnya. Oke, nah ini kaitan antara tingkat keyakinan dan efektivitas pengendalian. Ya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi tingkat keyakinannya, tentu kita harus semakin melakukan pengujian. Ya. Jadi ini digambarkan
Jadi kalau misalnya substantif tes itu banyak dilakukan ketika pengendalian internalnya tidak efektif. Semakin efektif pengendalian internal, maka substantif semakin sedikit. Auditor lebih banyak mengandalkan pada pengujian pengendalian. Kenapa? Karena kalau internal kontrolnya baik, pasti ya angka-angka yang dihasilkan dari satu proses yang ada di perusahaan jauh lebih bisa diandalkan daripada kalau internal kontrolnya tidak baik. Jadi ini maksudnya. Jadi semakin efektif pengendalian internal, maka semakin sedikit substantif yang perlu dilakukan. Dengan kata lain, bukti auditnya pun akan lebih sedikit. Makanya kenapa dalam setiap audit yang kita lakukan adalah pemahaman dan pengujian pengendalian. Ini dalam rangka kita merancang. Ini mau pakai apa nih? Apakah substantif plus test of control, atau misalnya hanya mengandalkan substantif saja. Nah, kalau substantif nanti buktinya berapa dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita membuat audit program. Jadi pada dasarnya audit program itu adalah berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor dalam memperoleh bukti. Ya. Bisa jadi audit program ini satu prosedur untuk beberapa tujuan audit. Ya. Atau bisa jadi satu tujuan audit dilakukan lebih dari prosedur. Nah, audit program ini bisa mencakup 3 hal nih. Ada prosedur buat pengujian pengendalian, ya, dan substantif atas transaksi. Biasanya satu paket itu, misalnya ambil dokumen penjualan, uji apakah sudah di uji otorisasi, apakah jumlah transaksinya benar antara invoice dengan buku besar, bla bla bla. Kemudian substantifnya cek, saldo piutang, konfirmasi. Kemudian kita ke saldo rincinya juga diuji. Tuh. Nah, audit program ini harus tertulis ya. Harus tertulis, bisa juga pakai software. Dan audit program ini tidak kaku. Artinya ketika misalnya pertama kali sudah mendesain audit program, pas ketemu di lapangan ternyata ada situasi yang berbeda, mungkin bisa dimodifikasi. Ada prosedur yang perlu ditambahkan, atau ketika ada prosedur yang tidak relevan bisa dikurangi. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, oke, ada mau bertanya dulu sampai di situ? Mungkin hari Sabtu suasana beda ya, jadi oke, nggak apa-apa. Baik, sekarang kita metodologi untuk mendesain pengujian pengendalian dan substantif. Ya, saya salah ketik ini. Nah, yang pertama adalah tentu pemahaman pengendalian internal dulu. Kita pahami internal control, kita assess yang risiko yang kita rencanakan, ya, batas toleransi apa. Kemudian kita tentukan seberapa luas nih pengujian pengendaliannya. Nah, ini kaitannya dengan keandalan dari pengendaliannya. Kalau misalnya perusahaannya itu bagus, gitu ya, mungkin ya kita banyak di pengujian pengendalian. Nah, setelah itu baru kita lakukan desain prosedur substantifnya. Nah, substantif test atau prosedur itu isinya adalah prosedurnya apa, jumlah buktinya berapa, mana yang diuji dan kapan. Ini selalu empat keputusan audit evidence ini selalu di bawah ya. Ketika kita ngaudit apapun. Ya. Jadi pasti tujuan dari untuk kita bisa memperoleh bukti audit ini ada 4 keputusan ini.
Prosedurnya apa, berapa yang diuji, yang mana diuji, kapan diujinya. Selalu sama untuk semua audit. Ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pengujian transaksi substantif, ya, kita tentu pertama harus melihat objektif dari transaksinya, gitu ya. Kemudian di masing-masing itu kita coba identifikasi nih, apa sih pengendalian kuncinya. Misalnya, kalau kita berdasarkan pemahaman atas pengendalian internal, misalnya terhadap transaksi penjualan, pengendalian kuncinya adalah otorisasi oleh direktur marketing misalnya gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengidentifikasi pengendalian kuncinya, kita bisa langsung fokus ke situ. Baru kita tentukan test of control-nya seperti apa, ya. Nah, dalam test of control ini nanti kita bisa, kalau praktek kita bisa praktekkan. Nah, kita menguji pengendalian efektivitas pengendalian internal ini, yang diuji adalah atribut-atribut atau key internal control, ya. Atribut-atribut itu adalah aturan-aturan yang ada di satu proses. Misalnya gini, kalau misalnya penjualan nih, di sana di kebijakan misalnya diatur penjualan harus pakai sales order, harus disetujui oleh direksi, harus apa. Nah, yang harus tadi itu kita jadikan sebagai key control, atau dalam pengujian pengendalian namanya atribut. Atribut itu yang kita uji nih. Misalnya kita ambil contoh penjualan ke PTA. Benar nggak sih ada order dari PTA-nya? Benar nggak sih ada otorisasi dari direktur marketing? Benar nggak sih sudah ada invoice-nya? Benar nggak sih gitu? Ya. Jadi sebenarnya dalam menguji pengendalian itu kita ngetes apakah atribut-atribut atau key control yang didesain pengendalian itu di perusahaannya ada itu dipenuhi apa tidak, ya. Nah, atribut ini kita ambil dari desain pengendalian internal, ya, dari kebijakan-kebijakan mereka. Apa sih yang mereka terapkan ketika melakukan penjualan? Itu kita jadikan atribut yang kita uji. Nah, pada saat kita menguji dokumen, kita lihat nih, kita centang nih, ada nggak? Kalau ada dikasih centang, kalau nggak ada kasih tanda silang, dan sebagainya. Nah, itu kembali ketika kita bicara pengujian, pasti prosedurnya apa, sampelnya berapa, mana yang diuji, dan waktunya kapan. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengujian pengendalian ini nggak efektif nih pengujiannya, ya udah kita bisa langsung melakukan substantif test. Ya. Baik pengujian pengendalian maupun substantif, pasti 4 item ini yang jadi perhatian ujung-ujungnya. Prosedurnya, sampelnya, yang diuji sama kapan. Nah, ketika kita mau menguji saldo rinci, contoh misalnya piutang nih ya contohnya. Nah, kita harus mengidentifikasi risiko signifikan pada akun piutang. Kalau yang akan kita uji adalah utang, tentu yang kita lihat signifikan risikonya misalnya di utang. Contoh misalnya risiko signifikan dari satu piutang adalah piutang tidak tertagih. Nah, sehingga kalau ada piutang tidak tertagih, harusnya perusahaan membentuk penyisian kerugian piutang. Jadi kita set, oh berarti risiko signifikan dari piutang adalah saldo piutang overstated karena perusahaan tidak membentuk penyisian misalnya. Nah, habis itu kita cek performa materiality-nya atau TE-nya ya. TE atau batas salah saji material untuk akun piutang. Dari materialitas awal, kita tentukan ke performa materiality, kita bagi ke akun-akun. Kita tetapkanlah buat piutang, misalnya berapa gitu ya. Nah, kemudian kita mengakses risiko pengendalian dari penjualan dan penerimaan kasnya. Risikonya apa nih? Misalnya risikonya, misalnya penjualannya nggak berisiko, bagus penjualannya tertib, dokumen lengkap, dan sebagainya. Atau penjualan berisiko yang kemungkinan ada penjualan fiktif misalnya ya. Nah, setelah kita tahu, baru kita merancang nih. Oh, risikonya di sana, berarti prosedurnya apa? Apa yang kita uji, ya kan? Dari siklusnya maupun dari saldonya.
kita uji untuk analytical prosedurnya, kita uji saldo rincinya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kembali ke 4 yang tadi nih. Jadi semua tahapan yang kita lakukan itu dalam rangka, ya, dalam rangka kita menentukan prosedurnya apa, jumlah sampelnya berapa, yang diujinya apa, kapan waktunya. Jadi ini diagram ini berlaku untuk semua akun yang akan kita uji. Kata kunci pertama adalah kita lihat risiko signifikan dari salah saji pada akun yang akan kita periksa. Kalau piutang ya piutang, kalau utang ya utang dan sebagainya. Nah, ini test of saldo rinci. Ya. Kita cek, kita lihat dulu audit objektifnya apa gitu ya. Kemudian key control-nya apa. Kemudian kita bikin test of control ya. Menentukan prosedur, menentukan sampel, menentukan item, menentukan waktu, kemudian baru substantif. Sama ya, 4 item ini sama. Ini adalah proses dalam rangka kita membuat audit program biasanya ya, audit program dan melaksanakan audit program tersebut. Nah, kita juga perlu memahami keterkaitan antara transaksi, tujuan audit, atas saldo, ya. Jadi ketika kita merancang pengujian atas saldo rinci, ini kita harus pastikan bahwa tujuan audit atas saldonya itu terpenuhi, ya, satisfy. Seperti tadi saya bilang, ketika kita misalnya dari pengujian pengendaliannya itu sudah sudah yakin pengendaliannya bagus dan hasil pengujian bagus, tentu kita bisa mengurangi porsi pengujian yang detail balance. Nah, meskipun demikian, tentu auditor tetap harus rely gitu ya untuk melakukan prosedur substantif, khususnya dengan kaitan dengan nilai yang dapat direalisasi. Kenapa? Karena laporan keuangan itu kan pasti disajikan sebesar nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai yang dapat direalisasi, salah satu ukurannya. Kemudian aktan kewajibannya dan penyajian dalam laporan keuangan. Oke, ini keterkaitan antara 5 bukti kunci ya. 5 key evidence ya, bukti yang menjadi kunci dengan istilah-istilahnya. Ketika tahapan auditnya adalah plan and design audit approach, ini tahapan planning gitu ya. Tentu tesnya adalah assessment ya. Assessment risk prosedur. Memahami klien, memahami pengendalian internal, kemudian merancang prosedur analitis. Buktinya apa? Tentu keputusan buktinya adalah prosedurnya apa, waktunya kapan. Ketika kita bicara pemahaman bisnis klien sama pengendalian internal, kita belum bicara mana yang diuji atau apa yang diuji atau berapa. Tapi lebih pada prosedurnya apa, waktunya kapan. Nah, tipe buktinya adalah inspeksi, ya, inquiry, sama analytical prosedur. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan pengujian pengendalian dan substantif tes atas transaksi, tentu tujuan auditnya adalah sesuai dengan asersi ya. Ada keterjadian, kelengkapan, akurasi, posting dan sebagainya. Nah,
jenis tesnya, tentu yang pertama adalah kita pemahami ya internal control ya dan mengujinya, dan substantif atas transaksi. Nah, keputusannya tadi tuh udah lengkap. Kalau kita udah cerita pengujian pengendalian dan pengujian substantif, pasti keputusan buktinya empat-empatnya itu. Beda dengan yang pertama tadi ya. Nah, bukti auditnya bisa inspeksi, observasi, inquiry, reperformance, dan rekalkulasi. Ini kalau misalnya kita cerita tahapan pengujian, tes pengendalian, dan substantif atas transaksi. Nah, kalau kita misalnya substantif tes prosedur analitis dan saldo rinci, ini berarti audit objektifnya adalah terkait asersi atas saldo, ya, keberadaan, kelengkapan, dan sebagainya. Nah, jenis tesnya apa? Substantif analytical prosedur sama saldo rinci. Nah, kalau analytical prosedur tentu kita hanya menentukan prosedurnya apa, waktunya kapan. Karena kalau analytical prosedur kan biasanya kita lakukan atas keseluruhan ya. Kita nggak milih-milih gitu, kita ambil secara angka global. Tapi kalau udah tes detail balance-nya baru kita tentukan juga sampel size sama itemnya. Buktinya bukti fisik, konfirmasi, inspeksi, inquiry, performance, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya penyelesaian audit, tentu audit objektifnya lebih kepada penyajian dan pengungkapan. Nah, tesnya substantif tes sama saldo rinci, ditambah dengan prosedur analitis akhir. Audit evidence-nya untuk yang substantif tetap 4, kalau misalnya analitika prosedur tetap hanya 2. Nah, ini nanti keterkaitan prosedur ini harus dipahami karena biasanya ini akan suka muncul di soal-soal yang multiple choice gitu ya. Jadi akan ada soal-soal yang agak-agak menjebak, agak-agak bikin bingung, ini jawabannya apa sebenarnya gitu. Jadi kalian harus paham nih, kalau ini apa, dan sebagainya. Itu materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Masih ada orang nggak nih? Masih ada. Ya, waktu kita masih banyak, masih 45 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Sania. Terkait, tapi yang tadi sebelumnya itu nggak apa-apa ya, Pak? Yang prosedur dan jenis bukti. Tadi kan ada vouch sama examine ya, Pak? Nah, saya itu bedanya apa ya, Pak? Saya masih belum paham, Pak. Vouch sama examine, kita lihat lagi ya slide-nya. Itu ada di yang kotak-kotak tadi ya? Apakah ini? Oke, ini ya. Kita baca lagi. Examine itu adalah kita meriksa detail dokumen untuk menentukan hal-hal tertentu ya, spesifik fact gitu ya. Nah, kalau vouching gini. Kalau vouching itu biasanya ngebandingin atau memverifikasi, misalnya gini. Misalnya kita ngelihat nih di transaksi misalnya ada
pengakuan penjualan misalnya berapa gitu ya. Misalnya di penjualan ada satu angka gitu ya. Nah, kita cek ke dokumennya gitu. Benar nggak sih? Itu namanya vouching. Nah, kalau examine itu yang kita lihat dokumennya. Misalnya kita ngelihat dokumen invoice misalnya ya. Kan invoice itu kan harusnya misalnya ada nomornya gitu ya. Ada tanda tangan otorisasi, ada apa. Nah, kalau tujuannya kita melihat ini sebenarnya buktinya udah lengkap nggak sih atau udah benar nggak nih? Ada yang kurang, itu namanya examine. Nah, kalau vouch itu biasanya lebih kepada ngebandingin dari data ke dokumen. Ini penjualannya segini nih, kita vouching nih, dokumennya kita lihat, dokumennya benar nggak? Oh iya benar, oh iya salah, dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu. Sannya, apakah bisa menjawab? Baik Pak, udah paham. Makasih Pak. Yep. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin mau pada malam mingguan nggak apa-apa lah ya, kita akhiri. Yang penting materi sudah sama-sama kita bahas, mudah-mudahan sih bisa dipahami karena ini sangat penting untuk nanti kita belajar pada sesi berikutnya mengenai praktek auditnya ya. Jadi tolong dibaca-baca lagi, kemudian tugas kelompok dan tugas individunya dikerjakan. Jadi jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak mengerjakan. Nah, untuk setiap tugas kelompok dikerjakan oleh semua kelompok ya. Jadi kalau misalnya tugas kelompoknya mengenai penjualan ya semua 7 kelompok bikin, tapi nanti yang presentasi misalnya kelompok 1 ya. Dan semua anggota kelas bikin juga tuh ya sebagai tugas individu. Tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, biar kita semua pernah membuat kertas kerja supaya nanti kalau ujian ya kita bisa mengerjakan ujian dengan baik ya, kira-kira gitu. Oke, kalau itu kita akhiri kuliahnya ya. Selamat bermalam minggu, sampai ketemu lagi nanti hari Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya, 4 November. Oke, saya tutup ya share-nya, kemudian silakan yang mau, saya akan live dulu, kalian juga bisa silakan live untuk melanjutkan aktivitas yang lain.